Nah, ini sambelnya Mbak Bro ya. Kita ambillah secukupnya. Segini wis mantep. Ini untung anak sambel dari Mbak Bro. Nah, ini kita mau potong rambut. Nah, seperti ini. Oh, sisi. Lucu-lucu. Nah, halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat. Hari ini kademen teman-teman, kita berada di suhu antara 13 sampai 14 derajat. Ada orang yang nganggapnya biasa dan santai-santai saja, cuman pakai kaos pendek sama pakai celana pendek. Tapi kalau saya ini sudah merasa kademen, tanganku nyes-nyes-nyes, kakiku cuman pakai kaos kaki satu juga nyes-nyes-nyes. Bagaimana cara menjaga badan kita tetap hangat walaupun di musim dingin? 1. Kita pakai baju yang lebih tebal. Baju yang memang khusus dipakai pas waktu musim dingin. Contohnya ini kaos dalamnya nyonya teman-teman. Ini makainya itu cuma musim dingin, musim panas nggak akan dipakai karena kepanasan. Ada baju tertentu yang bisa menghangatkan tubuh kita. 2. Kita pakai celana panjang, baju panjang tebel. 1, 2, 3, 4, 5 dipakai yora popo. Setiap tubuh orang tidak sama. Pakai kaos kaki teman-teman. 1, 2, 3 yora popo. Kalau di rumah pakai kaos kaki yang tebal. Ada jenis kaos kaki juga berbeda ya. Dikhususkan untuk musim dingin, yaitu kaos kaki bilangnya itu yang mau. Dari kaos kaki dari bulu domba, itu anget teman-teman. Lah Yayu punya, Yayu gak punya teman-teman. Saya beli yang murah dari Enet itu loh. Ya cuman itu kaos kaki biasa. Tapi ya lumayan anget soalnya aku beli yang tebal. Terus kalau bisa pakai weijin teman-teman. Weijin itu ditaruh di leher kita ini. Ada weijin khusus shawl yang memang dikhususkan untuk musim dingin. Nyonyaku tuh selalu pakai shawl. Shawlnya nyonyaku tuh mahal teman-teman. Harganya itu bisa 8-9 ribu NT. Kisaran itu ya larang 4-5 jutaan. Memang mereknya itu Dax di AKS itu loh, Dax. Lah ya yuk punya shawl apa gak yuk? Saya ndak punya teman-teman. Dulu itu aku dikasih CC ya lumayan banyak. Dulu punya mendiang kakek juga banyak yang dibuang, dikasih ke Mbak Sita. Saya tidak menyangka sama sekali kalau misalkan saya tetap di sini di musim dingin ini. Kalau shawl aku yang dikasih CC banyak itu tak buat sumpel panci teman-teman. Karena baju yang aku kirim itu nggak cukup buat nyumpel panci. Jadi panci aku tuh tak bungkus sama kain-kain yang nggak kepake itu, tak sumpel-sumpelin kayak gitu. Nggak semuanya itu baju baru. Ada baju yang cuman buat sumpel. Terus kalau orang sini tuh percayanya kita kalau makan daging kambing atau kita makan daging sapi yang dimasak hotpot syabu-syabu itu loh teman-teman. Itu katanya itu bisa menghangatkan tubuh kita. Itu kan kuah panas, terus daging kan mengandung protein. Tubuh kita bakalan mencerna protein itu kan dengan teramat sangat keras kayak gitu ya. Apa mau ngomong apa yuk lah, aku juga ngerti. Nah kalau katanya seperti itu, kita konsumsi yang tinggi protein kayak daging-dagingan itu katanya bisa menghangatkan tubuh kita. Terus kalau musim dingin kayak gini jangan lupa untuk minum air putih. Terus cara instan teman-teman supaya tubuh kita tetap hangat itu olahraga. Jangan cuma diem kayak gitu. Elap-elap, elapi kocok, gosok-gosok. Ada matahari langsung berjemur di bawah matahari. Olahraga teman-teman. Walk out, tabata, walk out. Pokoknya gerak terus. Kalau kita cuma diem kayak gitu malah dingin teman-teman. Soalnya kan kita tidak melakukan yang namanya gimana aktivitas. Kita kan cuma diem kayak gitu lama-lama kita membeku. Ora.
Yuk lah, nyonyamu kemana? Nyonyaku wis pergi ke bank teman-teman. Tadi beliau ke bank, setelah ke bank beliau ke salon teman-teman. Sekarang nyonyaku itu kayak yang membunuh rasa kesepian karena tidak memiliki suami. Suaminya wafat. Jadi nyonyaku tuh berkumpul dengan teman-teman nih. Ibu salon, karyawan salon, saudara nyonya ada beberapa itu semua mohon maaf ya teman-teman. Sudah ditinggalkan suaminya wafat. Ada yang ditinggalkan wafat, ada yang ditinggal karena selingkuh pihak ketiga, ada pelakor di dalam rumah tangga itu seperti itu. Nasib orang itu berbeda-beda. Nah, ngomong-ngomong ini adalah anduk dari Mbak Sita. Saya ketika melihat anduk ini saya teringat oleh Mbak Sita teman-teman. Ya wes lah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan keberlimpahan, kesuksesan, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas rezeki apapun yang Allah berikan untuk kita, teman-teman. Dan jangan salah kaprah dalam memaknai rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang atau kita diberikan sesuatu yang berbentuk materi, itu bukan. Dengan kita masih sehat hari ini, mata kita sehat, hidung kita tidak pilek, kuping kita tidak budek, dan lambe kita tidak sariawan, itu juga rezeki yang teramat sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita tidak gudikan, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita masih bisa melangkah dengan menerjang, itu juga rezeki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Awak mungkin ngomong apa toh, yuk aku ya gak ngerti. Kita harus selalu berbahagia, teman-teman. Berbahagia itu bukan karena sesuatu hadir kehidupan kita membuat kita bahagia, itu enggak. Memang bahagia itu berasal dari diri kita sendiri yang menciptakan top of mind. Memang branding kita itu bahagia seperti itu. Ngomong apa toh yo, aku yo gak ngerti, ngawur. Nah, nyonyaku sudah sarapan tadi, sarapan ayam kuah sama sawi pahit. Wis sarapan, wis kenyang, masih ada goreng telur 2 biji. Nyonyaku pergi ke salon. Ini aku mau ke pasar, teman-teman. Kita mencuci mata kita. Jadi jangan cuma di rumah aja sumprek. Lah awakmu kerjaanmu enak banget toh yuk. Orang resik-resik yuk lu. Wong yo rumah saya bersih, teman-teman. Kalau misalkan kotor ya saya pasti bersihkan. Ini bersih, teman-teman. Nyonyaku rencana mau membeli kulkas baru. Nah, ini adalah kulkas bermerek Whirlpool, teman-teman. Ini dari tahun 1993. Dan nyonyaku katanya mau mengganti kulkas ini. Tadi malam itu kan nyonyaku niatnya nggak usah beli. Nah, anak wedok itu datang dengan mengompor-ngompori, teman-teman. Ini katanya dibuka kan kulkasnya. Ini kan penuh sama daging, sama ayam, sama ikan, udang, semua cumi, semua ada, teman-teman. Nah, katanya anaknya dibuka bau katanya, padahal nggak ada bau sama sekali. Benar-benar tidak ada loh. Saya tidak mencium aroma bau apa itu, nggak ada sama sekali. Biasa aja. Nah, katanya mbokku semangat karena kan dikompori sama anaknya harus beli kulkas. Makanya nyonyaku mau beli baru. Katanya nyonyaku rencana mau beli kulkas yang agak kecil karena setelah ini Yayu mau pulang Indonesia. Nah, nyonyaku kan kalau belanja dengan semangat 45. Lah, kan kabeh kan di tuku ya. Lah nanti kalau kulkasnya kecil itu ya apa? Wis biarin aja. Wis rapopo manut majikan. Ini sebenarnya kulkas masih bagus, teman-teman. Dengan brand Whirlpool. Ini kulkas dari Amerika. Brand Amerika punya, teman-teman. Kamu kok pamer banget toh yuk? Bukan pamer, ini hanya menjelaskan. Ini loh teman-teman, mereknya Whirlpool. Karena cuacanya itu dingin dan rumah ini lembab, teman-teman. Karena tidak disinari oleh matahari, menurutku ya. Omah Mbak Sita itu tidak sedingin rumah ini. Jadi rumah nyonya ini nggak tahu faktor apa mungkin karena kaca semua. Itu kalau pas musim panas itu panasnya Masya Allah. Kalau pas musim dingin itu dingin banget. Atau mungkin karena memang saya itu takut sama dingin, aku juga ngerti. Tapi aku merasa rumah ini emang lembab dan dingin. Tidak terpiye nek ngarani ya. Ya rodok gak ngerti ya. Nah, kalau musim dingin tuh banyak banget ambulan lewat ya. Karena apa? Karena banyak orang tua itu yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat kita. Ada orang tua itu yang renta, teman-teman. Gampang sakit. Ibaratnya kalau di Indonesia masuk angin. Seperti itu, batuk pilek lah, inilah,
Itulah seperti itu. Mendiang kakek dulu kalau musim dingin itu pasti ke rumah sakit. Pas waktu zaman Imlek-Imlek kayak gitu selalu nih nginep rumah sakit. Ini kalau misalkan kakekku di situ aku rodok ngeri-ngeri ya. Sekarang alhamdulillah kakek wis tenang di surga. Wis berkumpul dengan saudara-saudarane kakek, bapak ibu kakek neneknya seperti itu. Amin. Aduh, Masya Allah. Kita memakai sepatu, memakai kaos kakinya 2 warna, teman-teman. Sebenarnya aku tuh suka sesuatu yang aneh dan tidak umum pada kalangannya seperti itu. Kalau ada satu sepatu warna hitam, satu warna pink, saya juga mau, teman-teman. Yang sama gitu. Terus oke lah. Kita melewati McDonald, McD. Silakan sarapan. Nah, seperti ini. Oh, dingin banget. Nah, ini kondisi pasar ya. Ini buah-buahan. Nah, segalanya ada ya. Ini tuh sarung tangan. Ini kalau mau cantik. Ini non halal. Semua ada ya. Ini majikannya Mbak Iteng ini. Sekarang jualan buah. Nah, ini roti ya, roti. Nah, ini celana bagus ya. Dia nggak kasih harga, pasti mahal ini. Nah, ini bawang merah, bawang putih yang udah dikupas, yang belum dikupas. Ini teh. Nah, ini sarung tangan ya. Kita kalau takut dingin. Ada baju. Nah, hari ini pasarnya ya lumayan rame ya. Setiap hari pasarnya rame. Ini buah-buahan cantik banget. Nah, ini popcorn ya. Ini sesuai sama cuaca dingin makan ini. Ini daging sapi, Lunero, non halal, semua ada. Ini buah-buahan ya, cantik banget. Ini tahu-tahuan, semua ada loh. Nah, ini makanan Taiwan. Ini kalau mau membeli aksesoris, telo. Nah, pasarnya lumayan ramai. Wow. Nah, kita kalau dingin itu nyumpel di pasar itu nggak akan dingin ya. Karena apa? Ya karena banyak orang itu jadinya anget. Wah. Pokoknya entah hari libur, entah hari biasa, pasar ya tetap rame ya. Nggak semua orang itu ngantor. Ada yang terlahir wis sultan, jadi nggak usah kerja. Seperti itu. Aneh. Nah, itu orang ramah sekali. Ini orang Taiwan ya. Kalau buang-buang itu kayak gini, teman-teman. Ya sofa, ya kasur, semua dibuangin. Nah, kita nyabrang ya. Semua orang merasa kedinginan, sama. Saya juga. Takut. Ademnya Masya Allah, la ilaha illallah. Aku habis nyusul nyonya ya, suruh ngambil jaket. Ini terlalu dingin. Nah, mbokku tuh pengen cantik-cantik saiki. Nganggo peci, orang nganggo jaket. Saiki kademen deh salon. Katanya potong rambutnya nanti aja ambil jaket. Takut nyonya masuk angin ya. Aku juga ganti baju ya, karena menurutku ya adem. Nyonya aku yang hebat ya adem. Anginnya tuh dingin, pakai ini anget.
今天会很冷。你看你就穿那么少。我现在穿多。哦，穿这个。哦，万怀，好厉害。要坐哪里？可以，这里你外套不脱？也可以。老板。后面要窄一点的。对呀，要打包。哎，给个后边啦。哦，很漂亮oh. Nyonya aku di sana. Oke. 运动餐，超弹力，完美修饰下半身体态的 PP 石墨烯塑封未来裤，有减少运动对膝盖伤害，一步到位，健走。网络商店买 PP 石墨烯，好礼免费送，下单一件送 Snap 时尚弹性袜，下单2件组加码再送第一化妆品手足霜。想要长肉又显瘦，保护膝盖，守护腰部，就靠肤色风靡 PP 石墨烯。购买请上网搜寻值日生，电话洽询0800811777。近一点。对呀，谢谢谢谢，当当当当当当，谢谢啊，对对。啊，谢谢。有没有按？有啊。按黑色的吗？对。这样多少老板？算一下老板。谢谢。还没不过场的deh. Nah, bagaimana bentuknya? Tuh, hai Bu Al. 1点半的还不饿，那你要几点吃？等一下等饿的是。饿的时候就晕过去了啦。不会那么严重。如果你的肉呢解冻不足啊，就是没有完全解冻啊，温度过刚才我太太要去哪里？市场。她要去市场。买什么？她要看衣服，哎呀，哎呀，随便买呀。衣服都一大堆。运动啊！要煎的前半个小时呢，可以拿出来。吃饱要走一走。对呀，要吃饱了要花钱。对呀，吃饱要花钱。看厚度，厚度就会决定我们翻面熟成的时间不一致呢，反而会对呀。专业的人提出来是这时间恐怖人，恐怖人。对呀，而且我很多阿北搞那个大陆现在有变种的。哦，好黑，好黑。OK， 谢谢老板，我要回家，老板，谢谢。口罩要给我，谢谢。这个很像小朋友的。不会啦，你戴刚好了，拿小朋友的。你现在是小朋友，你要结婚是小朋友。哎呀，不好意思，不好意思。拜拜。拜拜，谢谢。Ye. Api ora teman-teman. Nah, seperti ini bentuk-bentukannya ya. Kita bayar piro 300 NT teman-teman. 150.000 rupiah. Aduh. Nah, ini sayur hijau ya teman-teman. Kita bikin telur dadar. Tambahin merica, tambahin roiko, nah tambahkan lada bubuk yang banyak, sedikit kecap kedelai hitam. Nah kita kucruk-kucruk ya.
Bagi teman-teman yang kurang suka makan sayur, anaknya kurang suka makan sayur, dibikinkan seperti ini teman-teman. Telur dadar sayuran tambah wortel juga boleh. Saya ndak usah tambah wortel, seadane ae. Ini lebih cepat masaknya, lebih gampang. Wis ora usah sayurannya, ora usah digodok-godok lagi. Ini kita dapat protein dari telur dan lemak, dapat serat kayak gitu. Bahkan minyak ya. Saya sedikit gula ya, biar tenang hati nih. Kita semua hemat listrik, hemat gas, segala-gala. Oh, masya Allah. Masya Allah. Oh, nah, ini aneh-aneh saja ini. Telur dadar kok nyiprat-nyiprat. Mungkin karena ada air. Nah, bisa dibilang ini kayak makan bakwan versi sehat ya. Tapi orang nek kriuk-kriuk ya wong beda tarai. Nah, kita gampang terus kita makan sama nasi. Lapar. Sebenarnya keinginan terbesarku tuh aku mau diet, teman-teman. Aku pengen kurus, pengen cantik kayak gitu. Tapi apalah daya ya, teman-teman. Aku tuh suka makan gitu ya. Nah, ini sambelnya Mbak Bro ya. Kita ambillah secukupnya. Segini wis mantep. Ini untung anak sambel dari Mbak Bro. Simple, mudah dan sederhana ya. Terima kasih untuk telur-telur dan jajarannya. Saya bisa makan semudah dan segampang dan seenak ini. Wow. Mari kita makan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat apapun yang kita dapatkan. Hari ini, kemarin, besok, dan lusa. Seperti itu. Ya yuk, setelah potong rambut, kamu terlihat tembem banget. Memang saya tembem, teman-teman. Bukan karena rambutnya. Surah popo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita potong rambut itu kalau keramas biar gampang ya, teman-teman. Kayak kita nge-hair dryer itu biar cepat set kayak gitu. Bismillah. Gini wis enak banget. Asin, gurih, pedas, manis dapat semua. Pokoknya telur itu memudahkan kita semua ya. Kita kalau nggak ada apa masak telur kayak gitu gampang. Ini daun namanya kenaja ya. Aku nggak tahu kenapa ya. Sekarang aku mangapku itu tidak sopan katanya. Memang iya. Iya apa mangap yang sopan tuh ya apa? Nasinya bulan. Sambelnya ini ada manis, ada pedas, ada asin, ada gurih. Mantul banget. Sambelnya sopo? Sambelnya Mbak Bro. Panas. Bagi teman-teman yang belum makan, ayo makan. Kalau yang sudah makan, ojo mongen-mengen aja. Nanti semok nanti.
Ini cara mudah makan sayur ya. Ada orang tuh nggak doyan sayur. Nah, caranya gini. Ini musimnya itu kan dingin teman-teman. Kalau musim sedingin ini tuh aku agak bisa makan panas. Karena kan cepet adem ya. Tapi kalau pas musim panas itu kalau digoreng gini wangi banget ya. Ada asin, ada gurih, ada manis, ada rasa lada. Yuk, kenapa kalau aku makan sendiri kok nggak enak yuk? Makanlah setelah lapar teman-teman. Ketika teman-teman benar-benar lapar, dari pagi belum makan, perut rasanya kruk, mau makan nasi sama garam yuk enak banget. Berprasangka baik terhadap orang itu perlu teman-teman. Seperti apapun orang itu memperlakukan kita, selalulah berprasangka baik terhadap orang itu. Karena kebanyakan pada faktanya, kenyataannya itu tidak seburuk yang kita prasangkakan.
Kenapa Yayu makannya kok pakai sendok, nggak pakai tangan? Tanganku perih, teman-teman. Tanganku tuh kayak pecah-pecah gitu di musim dingin. Jadi kena sambal itu perih.